Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah wa syukurillah ala kulli ni'amihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah Allah senantiasa masih memberikan nikmatnya kepada kita, termasuk masih memberikan kesempatan hidup dalam kondisi sehat serta bisa hadir berjamaah bersama di Masjid Baitul Haq pada maghrib hari ini dan sekaligus mengikuti kajian rutin tematik hari ini. Mungkin jamaah masih banyak yang belum pulang ini Pak ya, dalam rangka selesai Ramadan, Idul Fitri. Jadi kita baru saja ditinggalkan pergi bulan mulia, bulan yang menjanjikan rahmah berkah dari Allah, Ramadan. Dan tema kita hari ini sederhana sebetulnya, mudah dipahami sebetulnya. Jiwa Ramadan hendaknya tetap mendekat pada diri kita, sekalipun bulan Ramadan telah berlalu. Biasanya kan Ramadan itu berakhir dengan datangnya Syawal, bulan Syawal, dengan datangnya hari gembira Idul Fitri. Jadi kalau khusus di Indonesia, Idul Fitri itu memang luar biasa meriahnya, sampai ada acara mudik gitu. Tapi kan sebetulnya kalau di tanah Mekah sendiri, Idul Fitri itu biasa saja. Jadi yang ramai itu Idul Kurban. Fitri itu habis sholat Id, ya sambil salaman, sambil mendoakan dengan ucapan, termasuk ucapan ini yang saya sampaikan kepada jamaah Masjid Baitul Haq karena kita baru pertama ini ketemu sesudah Ramadan, yaitu taqabbalallahu minna wa minkum. Kemudian dijawab dengan taqabbal ya kan. Saya melihat banyak yang karena ini ada WA macam-macam itu ucapannya langsung, yang ucapan langsung dengan dua kata itu taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Sebetulnya yang mengucapkan pertama kali cukup dengan taqabbalallahu minna wa minkum, yang artinya semoga apa yang kita lakukan selama Ramadan atau kegiatan yang kita lakukan yang solid, yang baik itu makbul di sisi Allah. Kemudian dijawab dengan taqabbal ya karim, kabulkanlah wahai yang maha mulia. Makbul, terkabulkan itu seolah-olah kan sering diartikan diterima. Semoga amal ibadah kita diterima Allah SWT. Nah, saya sering mengartikan makbul ini dengan arti semoga yang kita lakukan itu sesuai dengan yang dikehendaki Allah SWT. Jadi tidak ada kesan Allah itu butuh apa yang kita lakukan. Tapi apa yang kita lakukan itu memang sesuai dengan yang dikehendaki Allah SWT. Makbul. Idul Fitri, sebuah istilah sudah Ramadan itu. Idul Fitri banyak yang mengartikan kembali kepada kesucian. Sebetulnya arti awalnya aslinya itu Idul Fitri, Id itu kembali, Fitri itu kembali, memulai makan lagi seperti biasa, mulai makan minum seperti biasa. Jadi kalau sarapan pagi itu al-futur, kalau pagi. Hingga terkait dengan sahur, Nabi kan pernah mengatakan, tasahru wa inna fi suhur barakah. Sahurlah kamu di dalam sahur ada barakah. Nah, ada tata tuntunan bagaimana jam sahur yang baik, waktu iftar yang baik. Ta'khirus suhur wa ta'jilul futur. Ta'khirus suhur wa ta'jilul futur. Akhirkan sahurmu dan ta'jilul futur. Nah, kata-kata futur inilah yang menjadi iftar. Iftar, futur itu memulai makan kembali seperti biasa.
Cuma kalau kaitannya dengan siang Ramadan nanti di kita sini menjadi berbuka. Nah ini kita kan lebih populer dengan istilah berbuka ketika maghrib datang. Buka itu memang saya juga tidak jelas siapa yang menggunakan pertama kali kalimat ini. Aslinya sebetulnya futur atau iftar atau fitri tadi. Nah kalau berbuka itu kan di Inggris kan jadi open atau opening. Lah di saudara-saudara kita Muslim di Amerika, di Inggris itu kalau pas maghrib datang dia menggunakan istilah iftar, bukan opening. Ya ini hanya istilah. Tapi yang paling pokok sekali lagi, Ramadan telah berlalu, kita dalam masih suasana Id. Ada kalimat yang cukup bagus. Saya tidak tahu siapa yang mengatakan ini, mudah-mudahan nanti kalau ketemu Bapak Ibu ketemu. Tapi kata-kata ini syair yang bagus sekali terkait dengan Idul Fitri. Al-Aid yaumun sa'id. Lakin al-Aid laisa liman labisal jadid. Walakin al-Aid liman ta'atuhu tajid. Al-Aid yaumun sa'id. Idul Fitri, Id itu hari bergembira, sa'id, sa'adah, bahagia, gembira. Lakin al-Aid, tetapi Id itu sesungguhnya bukan libasul jadid, bukan bagi orang yang berbaju baru, serba baru. Wa innamal Aid, sesungguhnya Id itu, Idul Fitri hari bergembira itu liman ta'atuhu tazid, orang yang ketaatannya kepada Allah semakin bertambah. Jadi selepas bulan Ramadan ini harusnya ketaatan itu tetap melekat pada diri kita. Apa kebiasaan-kebiasaan Ramadan yang seharusnya ada, yang baik-baik tetap bersama kita. Saya kuliah subuh kapan itu juga menyampaikan, harusnya kita tahu mengapa sampai Allah menyebutkan bulan Ramadan ini dalam Al-Quran. Mengapa pula siang yang mengantar kita ke fitrah itu, ke fitri itu ditetapkan di bulan Ramadan. Kan tidak ditetapkan bulan lain, tapi di bulan Ramadan. Saya sudah menyampaikan beberapa kali dengan mengutip surah Al-Baqarah ayat 185. Nah, ini jadi pijakannya. Al-Baqarah 185. Pokoknya kalau rujukannya ke Al-Quran itu nyaman. Yang sering terjadi perdebatan itu kan kalau hadis, sunnah Nabi, hadis itu. Nah hadis ini memang banyak riwayat, dan penulisan hadis pun itu setelah berapa tahun Rasulullah wafat. Nah dalam penulisannya dulu waktu ketika Al-Quran turun, dalam sejarah penulisan Al-Quran dan hadis itu Nabi melarang menulis kecuali Al-Quran. Jadi hadis itu cuma dihafal. Nah sedangkan manusia ini kan bisa lupa, bisa keliru. Nah karena Al-Quran ditulis agar tidak tercampur aduk, dan insya Allah Al-Quran terjamin begitu, karena Allah sendiri menjaminnya. Tapi kalau hadis itu macam-macam, sampai ada hadis yang sahih, yang mutawatir, ada tingkatan yang Bukhari itu paling kuat katanya, karena dia menemui satu-satu yang menyampaikan, kemudian nanti dari mana rawinya, kemana sanadnya, kemana, dicocokkan lagi dengan matanya. Matan itu isi hadis itu bertentangan dengan Al-Quran atau tidak. Kalau ini hadis isinya bertentangan dengan Al-Quran, maka dibaukifkan dulu, diberhentikan dulu. Saya punya pedoman, tidak bisa hadis Rasulullah itu kalau mengalahkan Al-Quran. Jadi kalau bertentangan, saya curiga hadis ini tidak sahih. Ada doain, itu lemah, malah ada palsu. Jadi jangan gampang seperti kalimat-kalimat yang sekalipun berbahasa Arab itu belum tentu hadis, tapi tuntunan bisa, tuah bisa. Bagus seperti tadi, al-id yaumun sa'id, lakin al-id liman labisal jadid wa innamal id liman ta'atuhu tazid. Itu kalimatnya kan bagus sekali bahasa Arab. Tapi itu bukan hadis. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita merujuk ke Al-Baqarah 185 itu jelas sekali mengapa Al-Quran Ramadan disebutkan dalam Al-Quran. Itu karena di dalam bulan inilah Allah turunkan Al-Quran, panduan hidup, pedoman hidup bagi manusia. Karena itu tidak, mengapa siang ditetapkan di bulan Ramadan? Karena kaitannya dengan Al-Quran.
Al-Quran itu petunjuk hidup bagi manusia. Manusia yang mau mentaati isi Al-Quran berarti mentaati Allah. Manusia yang mengikuti pedoman Allah berupa Al-Quran berarti dia mematuhi Allah. Nah, orang itulah yang dikategorikan sebagai orang yang takwa. Hingga di Al-Baqarah ayat 2 Allah tegaskan, Alif Lam Mim, diawali dengan Alif Lam Mim ayat ke-1, kemudian Allah katakan Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allah langsung menunjuk, itulah satu-satunya buku, satu-satunya kitab, satu-satunya kumpulan tulisan wahyu Allah yang tidak ada keraguan di dalamnya, artinya dijamin benar. Kita kalau beli buku siapa saja, karangan ustaz, karangan kiai, karangan ulama manapun, tidak ada kalimat seperti itu berani dikatakan. Biasanya mukadimah tolong dikoreksi kalau ada kekeliruan. Tapi Al-Quran tidak, langsung mengatakan inilah satu-satunya kitab yang tidak ada keraguan di dalam. Petunjuk bagi orang bertakwa. Nah, siam ini ditetapkan bulan Ramadan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa yang ketemu bulan Ramadan ini, menyaksikan bulan Ramadan ini, hendaklah dia siam. Kan targetnya jelas, Pak. Kemarin itu kita sudah sampaikan. Kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian itu siam agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi ketemu dia. Al-Quran itu pembimbing hidup bagi orang yang bertakwa. Al-Quran itu siam itu mengarahkan kita, menggembleng diri kita, merehab diri kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Karena itu, sekalipun bulan Ramadan sudah berlalu, takwa kita harusnya semakin tambah, semakin bertambah, semakin meningkat. Kalau perjalanan hidup kita ini lahir, setiap orang lahir, pasti perjalanan hidupnya menuju mati. Nah, ketika perjalanan hidup kita menuju mati, kita sudah mulai balik, dewasa, mengerti, karena akal kita sudah berfungsi, dia semakin mendekati kematian, tapi seharusnya takwanya semakin mampat, semakin bertambah. Itulah hingga pesan Allah hampir setiap Jumat para khotib mengutip Ali Imran 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali menjadi orang yang sungguh-sungguh muslim. Jadi orang yang sungguh-sungguh takwa itu orang yang muslim, benar-benar muslim. Orang yang sungguh-sungguh muslim itu pasti dia takwa. Bertakwa ini yang ditekankan terus. Nah, kalau bisa memang Ramadan itu melekat pada diri kita, ketakwaan itu terus bersama kita sampai mati. Di bulan apapun. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan ketemu Ramadan lagi. Kita kan tidak menjamin, apalagi usia kita yang sudah sekian. Di dalam surah Al-Baqarah 196, Allah berpesan. Ini memang ayat ini sering dipakai orang ketika berhaji. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah kamu dalam hidup ini, dalam perjalanan ini, sebaik-baik bekal itu adalah bertakwa kepada Allah. Karena itu, bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang diberi akal, orang yang berakal. Di Al-Baqarah 194, Allah juga menekankan agar kita bertakwa, wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bertakwa dan bertakwalah kamu kepada Allah, dan ketahuilah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu yang saya cintai dan saya hormati, memang orang jarang sekarang bicara takwa ini. Saya ingat dulu saya masih SD, ikut pramuka, saya belum muslim. Dulu selalu kata takwa ini dipakai. Tidak tahu masih enggak. Kami pramuka Indonesia
bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Dulu syarat untuk jadi PNS, syarat mau masuk polisi, syarat apa-apa, selalu unsur ini disebutkan, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena itu Allah juga mengulang-ulang kalimat takwa ini banyak sekali dalam Al-Quran, Pak. Dan bertakwalah, periksalah dirimu, periksa perbuatanmu. Makanya saya berani mengatakan bulan Ramadan kemarin itu sebetulnya sekaligus menjadi bulan rehabilitasi diri kita, kepribadian kita, jiwa kita. Surah Al-Hasyr ayat 18, surah ke-49, surat ke-59. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, hai orang-orang yang menyatakan dirinya percaya kepada Allah, percaya kepada akhirat. Bertakwalah kamu kepada Allah, patuhilah Allah, ikutilah petunjuk Allah. Dan adalah setiap diri melihat dirinya masing-masing, apa yang ia telah ajukan, apa yang telah ia perbuat untuk hari esok kalau ia mati dan dibangkitkan. Kemudian diulang lagi kalimat takwa, wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Dan karena itu bertakwalah kepada Allah, Allah sungguh sangat tahu apa yang telah kalian perbuat. Nah, secara khusus dalam surah Al-Hujurat ayat 13, karena Al-Quran ini petunjuk buat manusia, petunjuk hidup buat manusia untuk selamat di dunia sampai di akhirat kelak. Karena yang menginformasikan tentang akhirat juga Al-Quran. Dan insya Allah Bapak Ibu yakin sama kita dengan akhirat itu ada yang namanya neraka, ada yang namanya surga itu ada. Al-Hujurat ayat 13 kata Allah, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Hai manusia, kalian kami ciptakan dari laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku bangsa, untuk saling kenal mengenal, lita'aruf. Untuk memudah kita saling kenal mengenal, dulu sudah saya sampaikan juga, manusia itu Allah ciptakan tidak ada yang sama. Coba perhatikan Pak, jangankan satu pabrik kita, satu orang tua yang sama, ibu yang sama, bapak yang sama, lihat anaknya tidak ada yang sama. Yang saya pernah sampaikan dan itu sumbernya Al-Quran, sumbernya Ar-Rum 22. Allah ciptakan manusia itu lisannya tidak sama, suara. Allah ciptakan manusia itu warna kulitnya tidak sama, bisa ke wajah. Kemudian yang ketiga, dalam perjalanan hidup juga Allah bekali manusia itu rezeki yang tidak sama. Hanya Allah menggunakan kata-kata, Allah lebihkan kamu dengan yang lain. Allah tidak pernah pakai kata-kata kurang, Pak. Jadi ini tiga ini Pak yang kita berbeda. Rezeki, nasib, jangan terlalu sambat kalau susah. Itu memang dibuat hidup di dunia ini selalu begitu. Kamu sabar apa enggak? Tapi jangan lupa diri kalau sudah senang. Biasanya manusia kan kalau sudah senang sering lupa. Karena itu juga sementara. Jadi kita di dunia ini nasib kita, pangkat kita, status kita tidak sama. Yang kedua, wajah kita tidak yang sama. Tiga, suara kita tidak yang sama. Nah, kenapa kita berbeda nasib? Dan dari situlah ada interaksi, Pak. Kalau kita sama pasti tidak ada interaksi. Kenapa wajah dan suara kita tidak sama, Bapak Ibu sekalian? Yaitu tadi itu, supaya kita gampang saling mengenali. Kita mendengar suara anak kita saja jauh-jauh sudah kedengaran. Coba pernah ya kita bayangkan. Dunia sekian banyak manusianya, suara itu tidak ada yang sama. Sesuatu barang produksi itu kalau bikin satu macam aja sulit Pak, mahal, berat. Bagi Allah kan tidak sulit. Dari ayah ibu yang sama
itulah kalau kita boleh katakan cetakan yang sama, alat yang sama, tempat yang sama di kandungan, tapi lahirnya beda-beda, wajah dan suara. Berbeda kalau kita lihat gelas mineral sama, timba, kursi yang kita beli sama. Untuk membuat sama itu gampang. Berbeda itu sulit. Ikhtilaf, mukhtalifah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi ketakwaan kita kepada Allah itulah yang menjadi bekal hidup kita. Itu pula menjadi ruh Ramadan. Insya Allah beberapa waktu yang lalu saya pernah menyampaikan. Nah, orang yang sedang siam itu atau shaim, orang yang sedang siam. Jadi tolong Bapak sekalian, Idul Fitri itu memang diartikan kembali makan minum seperti biasa. Ketika bulan Ramadan kita kan makannya sudah mulai berubah. Maghrib pun iftar harus segera berbuka, makan lagi. Jangan ditahan-tahan. Subuh pun ada batasnya. Waktu subuh, waktu sahur yang paling bagus, akhirkan waktu sahur. Nah, kemudian waktu Idul Fitri, sudah Idul Fitri kembali seperti biasa. Cuma tolong, yang kembali seperti biasa itu cuma makan minumnya aja, Pak. Sama hubungan suami istri boleh. Tapi sikap perilaku yang digembleng bulan Ramadan jangan kembali lagi yang sebelumnya elek aja balik elek gitu. Jadi dia semakin baik, semakin baik, semakin baik, semakin baik, semakin baik. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Jadi bukan berarti sesudah Ramadan kembali seperti biasa, terus melakukan kebiasaan-kebiasaan yang buruk seperti biasa. Ramadan ini penggemblengan diri kita, rehabilitasi diri kita. Nah, siam inilah posisi yang betul-betul harusnya ada dalam diri kita. Ini yang paling berat, Bang. Menahan diri, itu yang paling berat. Menahan diri dari hal-hal tidak dibolehkan Allah, yang tidak diridhai Allah, dan melakukan hal-hal yang diperintah Allah. Melawan yang diperintah Allah tapi tidak enak, kan melawan itu. Melawan sesuatu yang tidak enak kita lakukan tapi dilakukan. Contoh waktu sahur. Saya yakin semua jamaah Bapak Ibu sekalian, orang biasa kalau ditanya enak tak makan sahur itu, saya pribadi mengatakan tidak enak. Waktunya enakan tidur. Tapi kalau kita taat pada Allah ada berkah. Kalau mau nyari enaknya Pak, makan sahur tidak jam 3 Pak, tidak jam 4. Bagaimana kalau makan sahur kita naikkan jam 8? Kan enak. Tapi kita mentaati aturan Allah, sahur kita makan sahur. Jam yang tidak enak. Kita lakukan yang diperintah Allah sekalipun tidak enak. Nah, kebiasaan juga ditanamkan di bulan Ramadan. Biasanya kalau bulan Ramadan itu sadar orang itu mau berinfak, sadar untuk mau berzakat, sadar mau mengeluarkan harta. Itu juga berat. Perbuatan, pekerjaan, mengeluarkan, memberikan yang kita cintai kepada orang lain tanpa mendapatkan keuntungan yang langsung, itu tidak nyaman. Karena apa? Kesenangan manusia itu mengumpul-ngumpul harta. Sebaliknya kita tidak melakukan yang dilarang Allah. Sekalipun enak. Saya sering menggambarkan. Di tengah kita siam kemarin, panas, haus, jangankan es kelapa muda, lihat air putih saja kan sudah bukan main. Yang paling berat lagi itu kalau pas kerjaannya berat di tempat panas, mohon maaf, mamanya kuli bangunan itu kalau dia bisa siam itu luar biasa. Kalau kita di luar ber-AC aja terasa sudah. Saya jujur aja, saya pribadi sebagai manusia itu tidak kuat, tidak minumnya. Hausnya. Nah kemudian ada air segelas, apalagi dengan kelapa muda. Sendirian. Ayo, kalau saya tanya enak nggak minuman ini? Kita haus. Kan Bapak Ibu merasakan ketika kita iftar itu kan minum seteguk air itu, masya Allah luar biasa nikmat. Ini siang panas, haus, ada air
es degan. Ada air putih. Kita sendirian. Nah ini kalau mental ini terus ada Pak, itu luar biasa. Itu terus melekat. Kita kan tidak berani minum Pak, kita tidak mau minum. Padahal kita bisa berbohong loh Pak. Kita minum juga tidak ada yang lihat Pak. Nanti pulang ke rumah, waktunya maghrib, makan bersama, ikut makan bersama. Padahal tadi sudah minum kita. Nah disinilah yang seharusnya tetap melekat ruh Ramadan itu, jiwa Ramadan itu. Jiwa Ramadan yang seperti itu jiwa Qur'ani, bentukan Al-Quran. Al-Quran ini Allah katakan petunjuk bagi manusia diturunkan bulan Ramadan. Ini yang saya sering mengulang-ulang. Ayo kita kembali ke Al-Quran. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Berpegang teguhlah kamu bersama-sama semuanya dengan tali Allah. Jadi tali Allah itu kalau beberapa buku tafsir saya baca itu Al-Quran. Jadi Allah sudah menjuntaikan tali. Kita mau berpegang teguh apa enggak? Menjadi pedoman hidup. Jadi perilaku kita. Jadi kalau Ramadan itu masih melekat pada diri kita, ruh Ramadan adalah takwa, ruh Ramadan itulah Al-Quran. Al-Quran itu menjadi akhlak kita. Ya, memang tidak gampang. Sebab orang yang bisa berakhlak Al-Quran itu, kalau ditanya siapa orang yang paling takwa, sampai Nabi Allah mengatakan orang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian ya, sepanjang hidup ini. Dan orang yang paling takwa tentu saja Nabi Muhammad SAW. Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, ketika ditanya bagaimana kepribadian Nabi, bagaimana akhlak Rasulullah SAW itu, Aisyah dengan tegas menjawab, kana khuluquhu Al-Quran, kana khuluquhu Al-Quran. Akhlak Rasulullah SAW itu Al-Quran. Jadi kan ya Allah katakan Al-Quran petunjuk orang yang bertakwa. Siang ini diperintahkan agar kita menjadi takwa, nyambung. Karena itulah diturunkan di bulan Ramadan Al-Quran hingga Ramadan disebut. Karena itulah kenapa siang ditentukan diwajibkan di bulan Ramadan, dan bulan Syawal dan bulan Rajab, karena terkait dengan Al-Quran. Dan siang itu targetnya agar kita menjadi takwa. Saya pernah ditanya orang, ya dia hidupnya memang serba enak, nggak perlu sholat, pokoknya cari duit, makan gitu. Memang dia juga baik dengan orang. Apa cukup? Tidak cukup jadi baik saja. Karena orang yang baik itu, orang yang bertakwa itu dia selalu ingat kepada Allah. Dia mau menjalankan perintah Allah, saking menurutnya bertambah taatnya tadi. Saya bilang manusia itu tanpa petunjuk hidup, tanpa Al-Quran, panduan hidup, tanpa agama bisa hidup. Oh, makhluk lain yang tidak punya akal aja bisa hidup kok. Nah inilah maksudnya Allah itu, agar manusia betul-betul tampil beda dengan yang namanya makhluk lain, yang namanya binatang. Hingga tidak heran Bapak sekalian, mungkin ini hikmahnya. Selama ini kita tidak memahami, merenungkan mengapa Allah kadang-kadang menyebut nama-nama binatang dalam Al-Quran. Bahkan menjadi nama-nama surah dalam Al-Quran. Ada namanya Al-An'am, hewan ternak. Ada yang namanya An-Naml. An-Naml apa? An-Naml, semut. Semut itu kan kompak banget itu Pak. Rukun banget itu. Disiplin banget kalau berlalu lintas. Coba sampai lihat kalau semut. Di kampung saya tidak tahu di sini ada enggak. Ada semut itu hitam Pak. Wah kalau kena nyengat itu Pak, kaki sebengkak. Itu kalau maghrib begini dia jalan lurus, tidak ada yang bengkok. Lihat kompaknya semut itu, gotong royongnya semut itu, seekor kecoa besar itu bisa diseret. Padahal badannya kecil. Juga orang bilang sekecil-kecilnya semut gajah bisa kalah. Kita ingat Pak ya, lain apa ini namanya? Apa ini namanya? Pingsut ya. Ini gajah, ini wong Pak ya. Ini semut. Gajah kan kalah sama ini. Nah, masuk lubang aja terus bingung itu semua. Nah, coba kita lihat interaksi binatang itu, tidak ada yang sakit hati, tidak ada yang dendam. Nah, kita manusia ini jujur Pak, jujur.
Kadang-kadang kita serakah. Seekor kucing yang jadi maling masuk ke rumah ibu, masuk ke rumah bapak. Ada ikan goreng 10 ekor. Dia naik ke atas meja, dia ngambil cuma 1, Pak, keluar selesai. Coba manusia masuk rumah kita. Kadang-kadang orangnya sekali kalau ketemu dibantai. Kita ini gampang sakit hati, Pak. Yang lucunya lagi itu kita merasa disakiti tapi tidak pernah merasa menyakiti orang. Bayangkan. Makanya orang yang bertakwa itu diantaranya dia menahan diri, tidak marah. Itu berat itu. Orang yang bertakwa itu mampu memaafkan orang lain. Itu juga berat, Pak. Kalau minta maaf gampang. Saya habis mukul sampean, kepalanya bendol. Pak, maaf Pak, saya tadi emosi, tidak bisa mengendalikan diri, ya kan? Gampang. Kalau bendol di sini gampang, Pak. Kalau bendol di hati. Makanya dulu ada saya dengar syair lagu, lebih baik sakit gigi daripada sakit. Kita gampang marah, kita gampang dendam, kita gampang sakit hati, kita kadang-kadang gampang iri. Kenapa? Karena di dalam diri kita, di dalam nafsu kita, nafsu itu diri. Saya pernah sampaikan ada dua perangkat. Perangkat yang paling utama, yang paling membahayakan kita itu namanya al-hawa. Apa Pak? Al-hawa. Itu yang sering kita bilang hawa nafsu itu, Pak. Al-hawa. Ada dalam Al-Quran, Bapak Ibu bisa lihat, diantaranya surah Al-Furqan, surah ke-25, ayat 43, 44. Itu bisa menjelma jadi Tuhan dalam diri kita. Hingga hidup kita lebih rendah, lebih hina daripada binatang. Al-Furqan 43, 44. Allah menggunakan kata-kata begini. Aro'aita, apakah kamu tidak lihat? Apakah kamu tidak mikir? Aro'aita. Ro'a itu melihat. Ro'yun itu pikiran. Aro'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Man ittakhadha ilahahu hawahu. Orang yang mengambil hawanya sebagai ilahnya, sebagai Tuhannya. Harusnya kan la ilaha illallah. Dia enggak la ilaha illa hawa. Makanya enggak salah kalau Nabi mengatakan ketika selesai perang Badar bulan Ramadan, kamu baru selesai berperang berjihad kecil sugro. Ayo kembali berperang yang besar, akbar, jihadul akbar. Apa itu? Jihadun nafsi. Berperang melawan diri kita sendiri. Di dalam diri kita ada hawa. Di ayat itu Allah katakan, "Amtahsabu annaktsahum yasma'un aw yaqilun?" Apakah kamu mengira orang yang menjadikan hawanya sebagai Tuhannya itu berpikir dan mendengar? Inhum illa kal an'am. Mereka tingkah lakunya, perbuatan sepanjang hidupnya tidak ubahnya seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat, balhum adol. Bahkan dalam surah Al-Mu'minun surah ke-29 71, wah bahaya sekali kalau al-hawa ini jadi Tuhan, Pak. Al-hawa ini jadi sumber kebenaran, baik di dunia politik, antar kelompok, antar negara, karena manusia ini bahaya sekali. Saya tidak usah jauh-jauh. Sungai Kaliberantas, Sungai Kalimas itu sebelum ramai seperti ini, Pak. Dulu kira-kira sejarahnya dulu masih tidak sepadat. Kira-kira airnya bening nggak, Pak? Bening. Lalu singgarai butek gak karuan, amboy gak karuan itu kira-kira manusia apa sapi, Pak? Manusia. Cuma kadang-kadang belehannya sapi digorong perutnya. Kenapa manusia? Tanya dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun 20-71 itu Allah tegaskan, bahayanya kalau manusia mengikuti hawanya sendiri. Kamu akan saksikan hancurnya langit dan bumi dan penghuni di dalam. Al-Mu'minun 31. Walau itu kalau ittaba'al haqqu,
mereka mengikuti kebenaran itu hawa. Al-ahwa itu jamak dari hawa. Al-ahwa, kamu akan saksikan hancurnya langit dan bumi. Apalagi umpamanya negara yang kuasa, negara yang besar, enak-enak sendiri, kamu akan saksikan hancurnya langit dan bumi. Wa man fihinna, dan siapa saja yang ada di dalam. Jadi kalau kita perhatikan hancurnya tatanan bumi itu bukan salah Allah. Allah sudah nata dengan baik. Saya sering menyampaikan hal ini di bupati kampung saya dulu, tolong jaga lingkungan, karena Allah sudah nata dengan baik. Kampung saya Kabupaten Pasir. Kalau ibu sekarang bapak ibu mungkin populer dengan tidak Dayak di kampung. Ya, Kabupaten Pasir itu berbelah jadi dua, jadi Penajam Pasir Utara. Dulu Pak, saya ingat waktu saya masih SD SMP, saya suka mancing sungainya. Dalamnya 30 meter. Udangnya banyak, ikannya banyak. Setelah saya terakhir ke sana, saya coba lemparkan senar ke situ. 15 meter sudah sampai, udah dangkal. Karena apa? Tanah-tanah yang longsor, karena penebangan kayu dulu tahun 70-an ada istilah banjir kap. Kemudian ada lagi batu bara itu Pak. Aduh, tahu batu bara itu Pak. Batu bara itu sampai burung apa itu namanya? Sarang burung yang mahal itu walet. Habis goanya, keluar semua burung itu masuk ke rumah-rumah kampung Pak. Di kampung saya namanya Tanah Grogot Pasir itu. Timbul pengusaha-pengusaha bangun rumah-rumah tingkat-tingkat. Ada lagi kelapa sawit, limbahnya ke sungai. Nah, tidak heran juga kalau penyakit juga macam-macam. Tidak heran juga kalau terjadi banjir. Mahakam yang sungainya begitu besar bisa menjadi banjir karena air sudah tidak mampu menampung. Sungai sudah tidak menampung air. Saya logika gampang saja. Kenapa Allah ciptakan sungai? Di antaranya untuk menampung air hujan. Tapi bagaimana kalau tampungannya sudah diisi separuh? Maka dia datang akan banjir. Orang bilang meluap. Nah ini contohnya kan karena orang ikuti hawanya saja. Nah yang kedua di dalam diri kita nih yang sering kita sebut di bulan Ramadan, syahwat. Itu Ali Imran 14. Manusia itu dihiasi zuyyina linnas hubus syahwat, menyukai syahwatnya. Apa syahwat itu? Kesukaan akan duniawiyah. Apa diantaranya? Minanisa wal banin, perempuan, anak, laki suka perempuan, perempuan suka laki, dan keturunan anak. Kemudian wal qanatiril muqantarati, menyukai menumpuk-numpuk harta dari emas dan perak. Saya kira betul ini. Saya kalau ditanya suka duit, ya suka. Kemudian kalau meningkat lagi Pak, kita mulai duit banyak itu dia suka dengan tanaman, dia suka dengan hewan-hewan yang aneh-aneh. Lihat kan, kalau orang sudah mampu kan di rumahnya pengen punya ini. Boleh saja, tapi ada di situ. Zalika mata'ul hayati dunya, tapi di penghujung ayat itu Allah katakan, wallahi indahu husnul ma'am. Jangan lupa ukuran yang terbaik itu kembali kepada Allah. Kamu jangan membuat harta saja, kamu harus keluarkan sebagian. Karena ada orang nasib yang berbeda tadi. Kamu peduli dengan orang yang susah kita kan. Nah termasuk nanti Pak kalau ada Idul Kurban. Selama ini saya pikir kita jadi rutinitas saja untuk nyembeli. Habis itu uangnya selesai, sembelihnya juga habis. Tapi yang susah tetap susah, itu kan harus kita kaji Pak. Lagi agar ada perubahan, meningkat. Kurban itu dekat, kalau lawannya dekat itu bu'dan. Jadi qorib lawannya baik. Nah bagaimana kondisi yang baik itu menjadi qorib sebetulnya. Tidak terus, itu nanti. Nah saya kembali ini tadi. Jadi dalam diri kita itu, saya bilang sama teman-teman, sampai kalau beli HP baru pasti ada buku tuturannya. Ya panduan HP, mau nggak beli HP kalau nggak ada bukunya, apalagi buku HP mahal. Sama. Yang paling tahu tentang HP itu yang bikin HP. Nah yang paling tahu tentang diri kita itu Allah. Allah juga sudah kasih panduan. Kita mau atau tidak. Nah tadi karena itulah sekali lagi ada kebiasaan baik bulan Ramadan ini, semangat untuk mentadarus Al-Quran. Cuma mentadarusnya itu saya bilang jangan hanya sekedar membaca. Tadarus artinya memahami, mempelajari. Nah kalau bisa ini tetap melekat, kita terus mengkajinya, memahaminya, baik dalam cara baca Al-Quran langsung ataupun kajian-kajian seperti ini termasuk tadarus Al-Quran. Lebih dalam lagi nanti tadabbur.
Intinya marilah Al-Quran yang menjadi ruh dari Ramadan itu tetap ada bersama kita, dan jiwa siam itu tetap bersama kita sekalipun kita tidak siam secara formal. Apa menahan diri, mengendalikan diri. Dalam prakteknya kalau ingin nyaman, kalau ingin enak, suka berbagi, sempit ataupun lapang atau sempit, mau memaafkan orang lain, mau menahan diri ketika marah, dan tidak mengulangi kesalahan yang pernah kita lakukan. Itu di antara ciri khas orang-orang yang bertakwa yang dituliskan Allah dalam surah Ali Imran 133, 134, 135, 136. Baik Bapak sekalian yang saya hormati, saya beri kesempatan, mungkin ada yang mau bertanya. Monggo Bapak, biasanya ada yang bertanya baik terkait. Monggo. Kalau ibu kan tidak kelihatan ibu di belakang. Mungkin ada yang mau bertanya, Bapak sekalian, monggo. Tidak ada ya? Ya, baik, saya simpulkan saja kembali lagi. Jadi sekalipun Ramadan sudah berlalu, secara fisik nama Ramadan sudah tidak ada di kalender kita besok, ya, karena sudah Syawal. Tapi jiwanya tadi tetap ada dalam diri kita, dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita bisa diberi kesempatan yang ketemu bulan Ramadan, hingga kita digembleng terus diri kita, diarahkan diri kita untuk benar-benar menjadi orang takwa. Kita ini yang paling rawan itu karena kita orang yang sudah mengerti balik. Yang kedua, akal kita berfungsi dengan baik sebagai manusia. Makanya saya pernah sampaikan, mengapa ya Allah tidak menyuruh orang yang tidak balik, orang yang tidak akil, orang sakit jiwa dan anak kecil yang tidak ngerti. Ternyata jawabnya yaitu tadi, anak kecil itu tidak tahu apa-apa, tidak punya rasa dendam, tidak sakit hati. Anak kecil itu kalau berantem sama anak tetangga, Mas, 1-2 menit, 5 menit sudah wow. Lain kalau ibunya crash sedikit aja bisa lama itu baru wow, karena ada rasa dendam. Yang kedua, orang sakit jiwa itu juga begitu, tidak punya ambisi macam-macam. Nah, kita yang normal, waras ini yang kadang-kadang punya ambisi macam-macam. Mudah-mudahan kita bisa mengendalikan diri agar kita benar-benar menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Akhirnya saya lengkapi dengan berdoa, mudah-mudahan pertemuan kita menjadi pertemuan yang dirahmati Allah. Sekali lagi, Ramadan kita menjadi Ramadan yang makbul di sisi Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulika wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna siyamana wa sujudana wa kull a'malina fi syahr Ramadan. Ya Allah, jadikanlah apa yang kami lakukan selama Ramadan dalam ketaatan kepadamu, kesalehan amal yang kami lakukan menjadi hal yang sesuai dengan yang Kau kehendaki, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, bimbinglah kami sekalipun Ramadan telah berlalu, tapi jiwa Ramadan, Al-Quran tetap bersama dalam diri kami, tingkah laku kami, akhlak kami. Di antaranya jiwa siang menahan diri, mengendalikan tetap ada dari kami, mau melakukan apa yang Kau perintahkan sekalipun nampaknya tidak enak, dan meninggalkan apa yang Kau larangkan sekalipun hal-hal yang nampaknya enak. Allahumma ja'alna minal aidin wal faizin. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf. Saya lengkapi dengan doa tutup majelis, kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.